Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ria Aprinisa. Jadi kali ini aku mau bahas soal SKB Bidan tentang penerapan asuhan kebidanan sesuai dengan Kisi-Kisi Permenpan tahun 2021. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya. Oke, kalau sudah langsung aja kita ke soal nomor 1. Seorang bidan dalam melakukan pertolongan persalinan harus terlebih dahulu mengenal 5 benang merah dalam APN karena merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan persalinan dan bayi baru lahir. Menurut Anda, apakah 5 aspek benang merah yang pertama? A. Asuhan sayang ibu bayi. B. Pencegahan infeksi. C. Keputusan klinik. D. Dokumentasi. E. Rujukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Keputusan klinik. Ada 5 aspek dasar atau 5 benang merah yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan normal yang bersih dan aman, termasuk inisiasi menyusui dini dan beberapa hal yang wajib dilaksanakan bidan, yaitu yang pertama, aspek pengambilan keputusan klinik, yang kedua, asuhan sayang ibu dan bayi, yang ketiga, pencegahan infeksi, yang keempat, pencatatan swab dan partograf, dan yang kelima adalah rujukan. Lanjut, soal nomor 2. Seorang perempuan G2P1A0 usia 21 tahun datang ke PMB dengan mengeluh sudah merasakan mules sejak 2 jam yang lalu disertai dengan keluar lendir bercampur darah. Kemudian, hasil pemeriksaan tekanan darah dalam batas normal, HIS 3 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik, pembukaan serviks 3 cm, dan keluar belum slime. Apakah diagnosis berdasarkan kasus tersebut? A. Persalinan kala 1 fase laten. B. Persalinan kala 1 fase aktif. C. Persalinan kala 2. D. Persalinan kala 3. E. Persalinan kala 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Persalinan kala 1 fase laten. Untuk mengenal fase laten dan fase aktif, kalau fase laten kala 1 persalinan itu dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 jam. Pada umumnya fase laten berlangsung kurang lebih 8 jam. Pada fase aktif, kala 1 persalinan adalah pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap atau pembukaan 10. Akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm. Lanjut, soal nomor 3. Seorang perempuan usia 27 tahun, hamil anak pertama, belum pernah keguguran, melahirkan di BPM 40 menit yang lalu. Bayi lahir normal, sehat, plasenta belum keluar. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, kontraksi uterus lemah, TFU 1 jari di atas pusat, belum terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Diagnosis apakah yang dapat Anda tegakkan? A. Retensio plasenta. B. Solusio plasenta. C. Inersia uteri. D. Atonia uteri. E. Hipotoni. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Retensio plasenta. Pada retensio plasenta terdapat tanda dan gejala, yaitu plasentanya belum lahir setelah 30 menit, kemudian perdarahannya segera, dan uterus kontraksi dan keras. Kemudian penanganannya yaitu dapat dilakukan dengan cara manual plasenta.
Lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan G2P1A0 usia 26 tahun hamil 42 minggu. Persalinan ditolong bidan di rumah sakit tanggal 12 Februari 2014 pukul 15.35 WIB. Pada tanggal 13 Februari pukul 10 pagi mengeluarkan darah yang banyak. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60, kemudian nadi cepat lebih dari 112 kali per menit. Dan apakah diagnosa yang bisa ditegakkan pada kasus tersebut? A. Perdarahan karena perlukaan jalan lahir. B. Perdarahan karena retensio plasenta. C. Perdarahan postpartum sekunder. D. Perdarahan postpartum primer. E. Perdarahan karena atonia uteri. Dan dalam pendokumentasian ibu bersalin harus mencatat hasil observasi dalam lembar partograf. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Perdarahan postpartum primer. Pada perdarahan pasca persalinan yaitu ada dua, perdarahan pasca persalinan primer dan sekunder. Kalau yang persalinan primer yaitu perdarahan pasca persalinan segera. Perdarahan ini terjadi dalam 24 jam pertama. Penyebab utamanya yaitu atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan lahir. Terbanyak dalam 2 jam pertama. Kalau yang perdarahan pasca persalinan sekunder yaitu perdarahan masa nifas, perdarahan pasca persalinan yang lambat. Perdarahan ini itu terjadi setelah 24 jam pertama. Penyebabnya adalah robekan jalan lahir dan sisa plasenta atau membran. Lanjut soal nomor 5. Seorang bidan dalam pendokumentasian ibu bersalin harus mengisi dalam lembar partograf. Apakah menurut Anda bagian-bagian partograf lembar depan? A. Data dasar, kemajuan persalinan, dan kondisi ibu. B. Kemajuan persalinan, kondisi janin, dan kondisi ibu. C. Kondisi janin, kemajuan persalinan, dan data dasar. D. Kondisi ibu, kemajuan persalinan, dan data dasar. E. Data dasar, kondisi janin, kemajuan persalinan, dan kondisi ibu. Untuk jawaban yang paling benar adalah yang E. Data dasar, kondisi janin, kemajuan persalinan, dan kondisi ibu. Pada halaman depan partograf mencantumkan bahwa observasi dimulai pada fase aktif persalinan dan menyediakan lajur dan kolom untuk mencatat hasil-hasil pemeriksaan selama fase aktif persalinan. Termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, data dasar. Yang kedua, kondisi janin, kondisi persalinan, jam dan waktu, kontraksi uterus, obat-obatan dan cairan yang diberikan, kondisi ibu, asuhan pengamatan, dan keputusan klinik lainnya. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang bayi baru lahir tidak langsung menangis, warna kulit kebiruan, bayi tampak lemas. Apakah tindakan segera yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus tersebut? A. Keringkan bayi. B. Nilai keadaan bayi. C. Bersihkan jalan nafas. D. Jepit dan potong tali pusat. E. Berikan ventilasi tekanan positif ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jepit dan potong tali pusat. Jadi setelah dipotong tali pusat, kemudian dilanjutkan dengan langkah awal resusitasi, yaitu yang pertama menjaga kehangatan bayi, kemudian atur posisi, isap lendir, keringkan dan rangsang taktil, dan atur posisi kembali. Setelah melakukan langkah awal, lakukan penilaian pada bayi. Apabila bayi bernafas normal, lakukan perawatan pasca resusitasi. Dan apabila bayi megap-megap atau tidak bernafas, maka mulai lakukan ventilasi. Lanjut soal nomor 7. Seorang bayi baru saja dilahirkan dengan spontan. Dalam penilaian selama 30 detik, bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur.
Diagnosis apa yang bisa Anda tegakkan? A. Gawat janin, B. Hipoksia, C. Asfiksia, D. Anoksia, E. Bayi distres. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C. Asfiksia. Diagnosis BBL dengan asfiksia yaitu sebelum lahir kita menilai apakah kehamilannya cukup bulan, kemudian apakah air ketuban jernih bercampur mekonium atau berwarna kehijauan, kemudian segera setelah lahir. Jika bayi cukup bulan yaitu kita menilai apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak menggap-menggap, kemudian menilai apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif. Lanjut nomor 8. Bayi lahir di BPM dengan berat badan 2400 gram dan panjang badan 48 cm. Saat lahir, bayi menangis kuat, refleks menghisap baik. Sebelum melakukan perawatan metode kanguru, bidan harus memeriksa kondisi pada bayi tersebut. Apakah syarat perawatan yang harus diperhatikan berdasarkan kasus tersebut? A. Bayi memiliki berat lahir kurang dari 2500 gram. B. Bayi kejang. C. Bayi tidak mengalami kesulitan bernafas. D. Bayi tidak diare. E. Ibu dan keluarga bersedia dan tidak sedang sakit. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Bayi memiliki berat lahir kurang dari 2500 gram. Jadi, ada beberapa syarat untuk dapat dilakukan metode kanguru, yaitu yang pertama, berat badan bayi kurang atau sama dengan 2500 gram. Yang kedua, bayi tidak mengalami gangguan sistem pernafasan. Yang ketiga, bayi tidak mengalami komplikasi penyakit berat selama perawatan. Dan perkembangan cukup stabil selama masa perawatan di inkubator. Lanjut soal nomor 9. Seorang bayi lahir di rumah sakit, keadaan bayi kurang bulan, ketuban jernih, nafas megap-megap dan lemas. Bidan kemudian memotong tali pusat. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan pada bayi tersebut? A. Menghisap lendir. B. Mengatur posisi bayi. C. Melakukan reposisi bayi. D. Menjaga kehangatan bayi. E. Mengeringkan dan melakukan rangsangan taktil. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menjaga kehangatan bayi. Langkah awal resusitasi yaitu yang pertama adalah jaga kehangatan bayi, atur posisi bayi, isap lendir, keringkan dan rangsang taktil. Kemudian atur posisi kembali dan penilaian kembali. Lanjut soal nomor 10. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir spontan di BPM. Persalinan spontan, hamil aterem anak ketiga, menangis kuat, gerak aktif, dan warna kulit kemerahan. Didapatkan pernafasan 120 kali per menit, nadi 45 kali per menit, berat badan 3200 gram, panjang badan 49 cm. Pada pemeriksaan fisik, terlihat bibir sumbing sampai ke langit-langit. Apa tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Awasi tanda vital. B. Jaga kebersihan mulut. C. Beri nutrisi. D. Konseling ibu. E. Rujuk ke rumah sakit. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Awasi tanda vital. Tindakan bayi dengan kasus labia palatus-kizis yaitu yang pertama, awasi tanda atau gejala vital. Kemudian beri bayi minum ASI perah menggunakan cangkir dan sendok. Kemudian teknik pemberian minum adalah dengan memasukkan susu bolus melalui belakang lidah ke faring menggunakan sendok, pipet, atau alat suap lainnya. Dan kemudian rujuk ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Lanjut, untuk nomor 11, seperti biasa kalian bisa baca dan jawab dulu di kolom komentar ya.
Sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa belajar teman-teman. Gak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam jawab soal nanti dan bisa mendapatkan NIP di tahun 2022. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.